Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengeksplorasi sekaligus berlatih menggunakan tablet Wacom dengan platformnya ini di Grace Pencil di Blender ya. Yang pertama kita coba menggunakan material itu solid strokes. Kita coba latihan menggaris. Kita coba latihan menggaris secara horizontal dulu. Untuk settingan radius, untuk pressure pen-nya, dan untuk strength-nya, kita bisa nonaktifkan untuk mendapatkan garis yang lebih tebal. Ini tanpa menggunakan stabilizer. Silahkan berlatih dulu sambil membiasakan menggunakan tablet. Terus Anda bisa berlatih menggunakan membuat lingkaran. Terus Anda bisa juga berlatih menarik garis secara horizontal atau vertikal seperti ini. Lalu Anda juga bisa berlatih mengisi bidang lines yang sudah dibuat ini dengan menggunakan fill. Fill yang pertama dengan cara kita masuk ke layer dulu. Di sini ada object data properties yang gambarnya spiral warna hijau. Untuk fill, layer lines-nya kita kunci dulu. Seperti itu. Cara pertamanya kita menggunakan bucket paint seperti ini. Lalu pilih materialnya yang akan dipakai. Misalkan kita coba yang solid fill. Kita coba klik di sini. Kita masuk ke layernya, layer fill dulu. Ya, karena layer yang lain sini kan terkunci. Terus masuk ke material tadi, solid fill. Kita coba klik. Kita latihan seperti ini. Terus kita coba menggunakan material baru. Kita coba latihan membuat material yang dibuatnya misalkan fill 2 mungkin. Untuk penamaannya bebas, terserah kalian. Kita tidak menggunakan stroke, hanya fill aja. Terus base color-nya bisa pilih secara random aja. Kita coba select seperti ini. Kita berlatih untuk mengisi area-area yang lebih kecil. Kita bisa lihat di sini ketika di zoom in, lalu kita coba latihan menggunakan cara fill yang kedua, yaitu dengan menggunakan fill tipe draw atau menggunakan pen. Jadi tidak lagi menggunakan fill tipe bucket. Kita coba latihan fill-nya di sini dinyalakan materialnya. Kita klik drag seperti ini, mengikuti bentuk polanya. Jadi di sini kita bisa lihat penggunaan fill-nya itu. Kita bisa berlatih menggunakan fill dengan pen, berlatih mengisi area yang kosong ini. Lalu kita bisa coba juga berlatih untuk menggunakan stroke dengan tipe yang stabilized, yang lebih stabil. Seperti itu. Lalu kita juga bisa mencoba berlatih menggunakan shortcut
shortcut yang utama sering sekali dipakai menggunakan untuk mengatur radius dan strength dari brush. Untuk radius menggunakan F, semakin besar, bisa dilihat radiusnya semakin besar. Ini misalkan berlaku hanya untuk yang bukan fill ya, misalkan solid stroke seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk strength, shortcutnya menggunakan Shift Z, Shift F. Ini semakin berkurang strength-nya. Lalu kita bisa coba menggunakan warna solid stroke yang lain. Ya, untuk penamaan balik lagi bebas. Jangan lupa disetting apakah mau stroke saja atau stroke dengan fill. Untuk warnanya bisa kita kolaborasikan. Misalkan stroke-nya menggunakan warna 1 dan fill-nya menggunakan warna 2. Seperti itu. Tekan akan untuk kembali ke posisi. Kemudian kita bisa mencoba berlatih menggunakan brush yang lain. Kita bisa coba berlatih, membiasakan diri dulu. Ya, jadi jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba merubah settingan. Di sini ada mode draw bebas. Ya, tidak terlalu bermode apa-apa karena bisa digunakan untuk mode pewarnaan menggunakan ini ya, paint vertex color. Oh, ini bisa dikunci ya, yang lain sih. Ya, jadi di sini tuh kalau kita menggunakan mode vertex color, kita bisa mewarnai garis seperti ini ya. Jadi nanti untuk menggambar style dari gambarnya itu bisa kita atur, bisa kita variasikan. Terus kita bisa menggunakan gambar dengan tipe template seperti ini untuk garis lurus. Ini dia berupa dots karena untuk materialnya kalau sudah kita enter, untuk materialnya itu tipenya itu squares. Nah, seperti ini ya. Tapi kita kalau menggunakan di enter dulu, menggunakan line, dia otomatis jadi seperti ini, membuat garis-garis lurus. Kita bisa sambung lagi seperti itu, enter lagi, kita bisa menggunakan garis lurus yang tidak terputus seperti ini. Klik di sini, klik di situ, seperti itu ya.
kita menggunakan art atau busur. Jangan lupa di enter kalau sudah. Ini untuk sama seperti brush, cuma tidak biasa dipakai untuk memberi masukan mungkin ya, ketika asistensi yang ini warnanya apa misalkan, atau bentuknya tidak seperti itu, jadi bisa memberi tanda gitu ya, tanda. Terus untuk penghapus atau penghapusnya ada dua ya, bisa tadi saya sudah sempat dijelaskan di video yang pertama jenis-jenis penghapus. Ada juga yang menggunakan cutter seperti ini ya, jadi kita bisa potong sesuai dengan irisan dari objek ya, irisan dari garisnya. Ini untuk membuat material ya. Eraser stroke ini akan langsung menghapus satu kesatuan stroke seperti ini. Ini eraser kan. Jadi ini yang dihapus itu adalah layer dari lines. Kalau misalkan lines saja yang ingin dihapus tapi fields tidak dihapus, itu harus bekerjanya dari layernya ya. Jadi jangan sampai nanti kita mau menghapus line tapi kita bekerja di layer yang fill. Ya seperti ini nanti fillnya akan rusak ya. Jadi harus betul-betul sepenuhnya sadar atau ingat kita bekerja di layer yang mana. Untuk layer yang tidak ingin diganggu, kita harus kunci seperti ini. Oke, lalu kita bisa masuk ke mode edit mode lagi untuk mengatur, menggeser, misalkan seperti itu ya. Melakukan penyesuaian lagi. Keseluruhan gambar ini yang ada di garis pensil di dua buah layer ini merupakan satu kesatuan objek yang nampak di sebelah sini, stroke ini ya. Jadi kalau di Blender itu satu objek stroke diperlakukan sama seperti objek-objek 3D lainnya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita masuk ke objek mode, ini tuh adalah objek 3D tapi dia 2D gitu. Jadi workflow yang kita harus coba pahami, bekerja 2D di sini, menggambar 2D tapi di dunia 3D. Terus di sini juga bisa kita atur untuk dunianya, world-nya.
warna backgroundnya bisa diatur, misalkan kalian nggak suka yang terlalu terang putih seperti kertas ini diatur sedikit abu-abu, sedikit kuning mungkin, sedikit hijau, sedikit biru, biar matanya nggak lelah, nggak silau. Diaturnya dari yang color dari background ini di panel dunia. Seperti itu. Lalu ketika ini di object mode, kita bisa atur skalanya S, tekan huruf S di keyboard. Kita bisa atur lagi, kita bisa masuk edit mode dengan menekan tab. Kita bisa seleksi garisnya seperti ini. Kita bisa geser, kita bisa pisahkan, kita bisa klik satu di sini terus digeser, di rotate, di skala, dan lain-lain. Karena ini dihitungnya masih terpisah. Jadi secara workflow, secara prinsip, kita bekerja di layer yang mana, tapi masing-masing layer ini terbentuk atas vertex. Jadi kalau ini kita zoom, di sini tuh ada garis ya. Dalam di dalam stroke itu ada kumpulan eh, dari poin ya, dari titik-titik ini. Jadi jangan khawatir untuk bidang kamera, ketika nanti kalian menggambar sebuah backgroundnya bisa digambarkan sangat-sangat luas sebetulnya di luar bidang viewfinder kamera seperti ini. Nanti tinggal digeser untuk melakukan gerakan animasinya. Ya, seperti tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa nanti kita bisa belajar menggunakan keyframe untuk membuat sebuah pergerakan animasinya. Kita bisa juga menggunakan sculpt mode untuk mengubah bentuknya, misalkan di frame 8 tadi kita mau merubah bentuknya seperti ini, tekan F untuk mengatur radiusnya. Di bisa dilihat ada onion skin, karena onion skinnya nyala di sini ya. Kita bisa lihat perubahan animasinya sangat-sangat simpel sebetulnya. Jadi yang perlu kita pahami dulu secara konsep software, perangkat lunaknya ini Blender menggunakan versi 2.90, di mana Grease Pencil di Blender itu kita menggambar, dan gambar itu merupakan sebuah objek yang tersusun atas titik-titik yang bisa dirubah dengan hanya mengatur pergerakan di shift modenya misalkan. Ini misalkan saya pilih semua, saya geser ke sana, saya kecilin. Ini sudah membentuk suatu animasi. Gitu ya, sangat-sangat simple. Kalau untuk pemahaman softwarenya dulu ya. Jadi kita coba pahami dulu. Saya minta kalian luangkan waktu untuk ngulik ya, untuk mencoba, untuk mengenal software Blendernya dulu. Baru dari situ kita akan belajar membuat animasi dengan bantuan software ini. Begitu kira-kira ya. Baik, terima kasih.